Dan kenapa tidak boleh dia bedakan anaknya yang berbakti dengan yang kurang berbakti? Li'anna tamyizal bar bil atiyah yujibu an yu'jiba bi birrihi wa yara lahu fadlan. Karena perhatian yang berbeda ketika yang diberikan kepada anak yang berbakti ini akan menyebabkan anak tersebut ujub. Ya, ujub dengan bakti yang dia lakukan kepada orang tuanya. Lihat nih ya, saya diberi hadiah oleh bapak dan ibu karena saya adalah anak yang berbakti. Maka ini justru memudaratkan, dia akan menjadi ujub karena perbuatannya tersebut. Wa an yanfira al-akharu wa yastamirru fi uquqihi. Kemudian akibat buruk lainnya, anak-anak yang lain akan terus melakukan kedurhakaan. Ya, sudah durhaka tambah durhaka. Ya, semakin iri dia melihat anak yang berbakti diberikan fasilitas yang lebih oleh orang tuanya. Qala thumma innana la nadri faqad tataghayyar al-ahwal fayanqalibul bar'aqan wal akbaron li'anna al-quluba biyadillah yuqallibuha kaifa yasha. Kemudian faktor yang lain, kenapa kita tidak boleh mengistimewakan anak walaupun dia lebih berbakti kepada orang tuanya? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa jadi keadaan berubah. Anak yang berbakti berubah menjadi anak durhaka, dan anak yang durhaka berubah menjadi anak yang berbakti. Dan hati seseorang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikannya ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi tetap harus diperlakukan sama. Para ulama menjelaskan ya, tidak mengapa misalnya ada anak yang lebih soleh ya, kita berikan sesuatu yang lebih ya, tapi dijanjikan dulu kepada anak-anak. Jadi misalnya kita sampaikan kepada mereka, ayo siapa yang misalnya bisa menuntaskan hafalannya, nanti bapak kasih hadiah. Maka kalau ada yang bisa menuntaskan hafalannya sesuai dengan apa yang dijanjikan, kita beri hadiah. Dan demikian tidak mengapa ya. Kemudian yang tidak berhasil menuntaskan hafalannya, ya kita beri dorongan. Ayo ya, kamu bisa, insya Allah nanti kesempatan yang lain kamu bisa. Dan demikian tidak masalah, insya Allah. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh bersikap ya pilih kasih terhadap anak-anak adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu, bahwa bapaknya yang bernama Bashir ya pernah memberikan sebuah hadiah berupa seorang budak. Ya, seorang budak diberikan kepada Bashir. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Kemudian dia mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia baru saja memberikan ya seorang budak kepada anaknya yang bernama An-Nu'man. Maka Nabi bertanya, "Aqulu waladika nahaltahu mithla hadza?" Apakah semua anak-anakmu kau berikan hal yang sama? Maka Bashir mengatakan tidak. Maka Nabi SAW mengatakan farji'u, maka kembalikanlah pemberian tadi. Ya, jangan hanya satu orang saja yang kau beri. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ya, takutlah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Wa fil lafdin wa ashhadu anna hadza ya ghairi fashhad washhad ala hadza ghairi fa inni la ashhadu ala jawr. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan kalau ingin dipersaksikan ya suruh orang lain untuk mempersaksikannya, karena sesungguhnya aku tidak mau bersaksi di atas kezaliman. Aku tidak mau mempersaksikan sebuah kezaliman. Ya, fasamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafdila ba'dil aulad ala ba'din jawran wal jawr dzulmun wa haram. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan ya sikap pilih kasih terhadap anak-anak sebagai bentuk kezaliman. Ya, dan kezaliman hukumnya haram. Nah, jadi tidak boleh pilih kasih kepada anak-anak. Qala lakin law a'ta ba'dahum syai'an yahtajuhu,
wa tsani la yahtajuhu mithla an yahtaju ahadul aulad ila adawatin ya maktabiyatin aw ilajin aw zawajin fala ba'sa an yakhussahu bima yahtaju ilaih. Akan tetapi kalau sebagian anak itu memang memerlukan sesuatu yang lebih, ya seperti anak yang butuh untuk berobat, ya adawatul maktabiyah artinya membutuhkan alat tulis, ya dia membutuhkan alat tulis, ya kalau anak yang di sekolah lanjutan alat tulis yang dia butuhkan lebih banyak, atau ilaj atau dia membutuhkan pengobatan, au zawaj atau dia ingin menikah, maka tidak mengapa untuk diberikan perhatian khusus kalau memang anak-anak ini yang membutuhkan, ya anak-anak ini membutuhkan perhatian lebih. Lianna hadha taksis min ajli hajati fayakunu kan nafaqah. Karena kebutuhan yang semacam ini, ya alat-alat tulis, kemudian pengobatan dan juga pernikahan, ya ini merupakan hajat, ya sebagaimana nafkah, Qala wa mata qama, kemudian beliau menutup pembahasan ini, kata beliau, wa mata qama al-walidu bima yajibu alaihi lil waladi min at-tarbiyati wan nafaqati fa innahu hariyun an yuwaffaqal waladu liqiyami bi birri walidihi. Ya. Apabila seorang ayah atau seorang ibu dia menunaikan kewajibannya terhadap anak, memberikan pendidikan dan nafkah, maka insya Allah ya anak-anaknya tersebut akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya benar-benar memberikan perhatian kepada sang anak, maka niscaya sang anak pun akan berbakti kepada orang tuanya. Wa mura'atu huquqihi, dan juga sang anak akan menjaga hak orang tuanya. Wa mata farratal walid bima yajibu alaihi min dzalika kana jadiran bil uqubah bi an yankira al waladu haqqahu ya wa yubtala bi uqubatihi jazaan wifaqan wa kama tadinu tudan. Dan sebaliknya, ketika orang tua melalaikan hak anak-anaknya yang wajib untuk dia tunaikan, maka bisa jadi dia akan dibalas dengan apa? Dengan anak-anak yang tidak mau menunaikan hak orang tuanya. Jadi ketika orang tua tidak menunaikan hak anak-anaknya, maka nanti pun anak-anaknya akan lalai dari hak kedua orang tuanya. Bahkan sang orang tua akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai balasan atas atas perbuatannya yang tidak memperhatikan hak anak-anaknya. Wa yubtala bi uqubatin jazaan wifaqa, sebagaimana dia tidak memperhatikan hak anak-anaknya, maka nanti anak-anaknya pun tidak akan memperhatikan hak orang tuanya. Baik, inilah diantara hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh para orang tua. Ya, dari referensi yang lain ada yang bisa kita tambahkan dari apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, diantara hak anak-anak kita yang pertama itu hendaknya dia mendapatkan seorang ibu yang saleh. Ini hak anak-anak kita. Jadi ketika sang ayah ketika akan membina mahligai rumah tangga, termasuk dari hak anak-anaknya, ya sang ayah ini berkewajiban untuk mencari pasangan yang saleh. Karena nanti yang akan mendampingi dia untuk mendidik sang anak adalah pasangannya yang soleh itu, pasangannya yang solehah tadi, istri yang solehah. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, "Fadfar bidzati din taribat yadak." Pilihlah wanita yang bagus agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ini termasuk hak anak, ya, karena ibu itu madrasatul ula, ibu adalah madrasah yang pertama. Anak itu berinteraksi banyak dengan ibunya di awal-awal kemunculannya di dunia ini. Maka termasuk hak anak, ya, ayah itu harus mencarikan sosok ibu yang solehah, ya, sosok ibu yang solehah. Ya. Makanya saya mendapatkan faedah dari Syekhuna Abu Hashim Asy-Syihri, ya, dalam sebuah muhadarahnya beliau pernah bercerita ada seorang bapak yang baru dianugerahi seorang bayi.
Bayinya masih merah, kemudian dia bawa ke hadapan seorang ulama. Lalu dia meminta agar sang ulama memberikan nasihat kepadanya, bagaimana caranya agar aku bisa mendidik anakku ini ya dengan baik. Maka kata sang ulama, apa katanya? Qad ta'akhkhart, sungguh engkau telah terlambat. Maka bertanya-tanyalah sang pemuda tadi, bagaimana mungkin terlambat? Ini bayinya masih merah, kok saya dibilang telat? Ya, ternyata kata sang alim, ya namanya proses pendidikan anak itu dimulai ketika Anda mencari siapa yang akan mendampingi Anda dalam mendidik anak-anak. Itulah mulainya proses pendidikan sang anak. Siapa yang jadi partner kita dalam mendidik anak. Sama juga bagi kaum wanita juga, dia harus perhatian siapa yang akan menjadi qudwahnya. Ya, ketika kita berumah tangga itu bukan hanya sekedar menghalalkan yang haram, tapi juga harus berpikir ya untuk membangun mahligai rumah tangga yang harmonis, mahligai rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang keluar dari rumah tersebut ya generasi yang soleh dan soleha. Makanya seorang wanita pun dia harus benar-benar memilih siapa yang akan menjadi pasangannya. Kemudian di antara hak anak adalah diberi nama yang baik. Ya, diberi nama yang baik yang menunjukkan jati diri keislamannya, yang membawa dia kepada kesolehan. Ya. Dan nama yang baik itu bukan berarti harus unik ya, Bapak dan Ibu. Kadang kita ada yang minta nama ya. Saya itu sering banget di WA. Ustaz, sebentar lagi istri saya melahirkan, kasih nama siapa ya? Saya bilang kasih nama Abdullah, Abdurrahman gitu ya, karena itu adalah nama yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, pasangan Ustaz. Ini bayinya perempuan katanya. Ya sudah kasih nama Aisyah, Khadijah. Dan dia bilang apa? Istri saya itu guru TPA Ustaz, ya. Itu murid-muridnya yang Aisyah aja ada 5 katanya. Gimana ini? Loh bayang ya namanya Aisyah ya, tapi kan Aisyah kan beda-beda ya, ada Aisyah ini, Aisyah ini. Nah sebenarnya kita ketika memberikan nama kepada anak itu tidak perlu unik. Ya, enggak apa-apa kasih nama, kalau laki-laki kasih nama Nabi itu ada 25 nama, silakan pilih. Kasih nama para sahabat. Nanti yang untuk membuat dia menjadi unik adalah bin dan bintinya. Ya binnya siapa? Bapaknya siapa? Binti siapa? Bapaknya siapa? Tentu ini akan menjadi pembeda. Nah itulah permasalahan kita, bin dan binti ini tidak keluar kecuali pas akad nikah ya. Padahal nama itu ya mengandung bin dan binti. Zaman dulu tuh ya seperti itu. Ada fulan, fulanah, binti siapa, fulan bin siapa. Ya, maka ini yang membedakan seorang anak. Nama bisa jadi sama, tapi bapaknya bisa jadi berbeda. Nah, hendaknya anak-anak diberi nama yang baik. Jangan asal-asalan dalam memberikan nama. Karena bapaknya suka bola, ya suka bola. Anaknya dikasih nama pemain bola. Ya, ada teman itu yang akhirnya marah dia karena bapaknya dulu kasih nama dia Maradona. Laki-laki kita panggil Dona gitu ya. Ya marah dia. Akhirnya jangan panggil aku namanya ya, ganti nama. Namanya Bujel gitu ya. Lebih jelek lagi. Kemudian di antara hak anak-anak adalah mendoakan kebaikan. Nah ini kita doakan kebaikan. Ingat hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya bisa berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Namun namanya hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas orang tua adalah mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, dengan demikian selesai kita dari pembahasan hak yang keempat, yaitu hak anak-anak. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Baik, saya itu ada rencana untuk safar ya, Bapak dan Ibu, ada pertemuan yang akan datang, cuma nanti dia diumumkan oleh admin saja jadi atau tidak. Ustadz, bagaimana menyikapi orang tua yang kurang dalam memberikan hak kepada anaknya? Di sisi lain, orang tua atau ibu sering melakukan kemaksiatan, bahkan sampai kesyirikan. Beliau juga mendolimi kakak saya. Namun, apabila saya mengingatkan beliau, selalu menangis dan menganggap saya dan suami sebagai anak durhaka, bahkan selalu keluar doa-doa jelek dari beliau.
Ya, maka ya kita beri nasihat, tetap kita beri nasihat. Selama yang kita berikan nasihat yang kita berikan adalah kebaikan, maka kalau beliau merespon dengan mendoakan kejelekan dan menganggap durhaka, maka ini tidak akan berpengaruh karena kita berada di atas kebenaran, insya Allah. Ya, baik. Ustadz, bagaimana mengajari anak yang sudah kecanduan game gadget? Ya, bagaimana orang tua dan kakak menyikapinya? Nah, ini perlu upaya yang agak yang agak tegas ya, ibu-ibu ya. Kalau anak sudah kecanduan gadget, maka yang pertama kita lakukan ya, kita harus sediakan terlebih dahulu kegiatan alternatif ya, sehingga anak itu punya sesuatu untuk menyalurkan waktunya ya, untuk menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat selain gadget. Dan ini butuh perjuangan, apalagi di awal-awal. Jadi gadget itu atau segala sesuatu yang namanya kecanduan ini pasti ada sakaunya. Kalau itu dicabut dari dia atau dia tidak boleh melakukannya, pasti sakau. Sakau itu ya dia nanti ngamuk-ngamuk ya, apa istilahnya? Kalau orang-orang ngamuk itu ya sakau ya. Ini seperti orang kena narkoba itu kan, kalau nggak dikasih narkobanya kan dia sakau deh. Ini nggak apa-apa, kita sabar saja, sabar sambil kita alihkan dia pada kegiatan yang bermanfaat. Nah kemudian satu keluarga harus kompak ya, jangan pakai gadget di depan dia. Karena nanti dia akan bertanya, loh cuma saya saja yang dilarang pakai gadget, Pak yang lainnya nggak boleh, kakak nggak boleh ya. Jadi kalau mau pakai gadget jangan di depan dia ya. Atau dibatasi, jangan diambil secara keseluruhan, dibatasi. Misalnya di akhir pekan nggak apa-apa dia bawa gadget selama 1 jam ya, untuk nonton atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya, tapi tidak tiap hari ya. Ini beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan ketergantungan anak dari gadget. Ya, Ustaz, bagaimana hukumnya mendidik anak dengan metode Montessori? Ya, banyak yang dijumpai embel-embel Montessori. Saya belum begitu mendalami apa yang dimaksud dengan Montessori. Ada bukunya di rumah, tapi yang baca istri saya nggak baca ya, selalu Montessori. Tapi saya belum paham juga bagaimana metodenya. Sepertinya Montessori ini membebaskan sang anak. Jadi anak itu diberi kegiatan-kegiatan ya tanpa terlalu banyak aturan-aturan. Ini yang gambaran global yang saya tangkap dari Montessori, mungkin bisa jadi keliru. Jadi saya belum bisa menjawab dengan baik ya tentang bagaimana metode Montessori karena belum tergambar. Baik, ada lagi yang bertanya langsung? Nggak ada? Yang lewat tulisan? Silakan. Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada anak-anak tentang penyimpangan yang marak sekarang seperti homoseksual dan sejenisnya? Karena bukan pergaulan campur saja yang berbahaya sekarang. Ya, dijelaskan bahwa tidak boleh seseorang itu melakukan hubungan, menjalin hubungan yang berlebihan walaupun itu dengan sesama jenis. Ya. Dan ini nanti kita jelaskannya sesuai dengan usia dia ya. Ketika usia dia sudah mulai bisa mencerna, ya sudah mulai dewasa, baru kita jelaskan kepada anak-anak kita. Ustadz, katanya perempuan itu semasa hidupnya ditanggung oleh laki-laki, anak ditanggung oleh ayahnya, istri ditanggung oleh suaminya. Baik, namun jika ada perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya, maka pahalanya apa yang akan dia dapatkan? Ya, tentu dia pahala kebaikan. Ya. Kalau misalnya dia yang menopang suatu keluarga, tentu itu semua akan menjadi pahala sedekah dia, karena itu bukan merupakan kewajiban dia. Yang berkewajiban, ya, kalau dia anak perempuan, yang berkewajiban menafkahi dia adalah bapaknya. Kalau dia istri, itu yang berkewajiban untuk menafkahi dia adalah sang suami. Maka ketika seorang wanita dia bekerja, kemudian dia berikan nafkah kepada bapaknya atau kepada suaminya, ya dia yang menafkahi keluarga, maka itu adalah sedekah yang sangat besar pahalanya. Ya, walaupun dia tidak berkewajiban. Nah, adapun bapak atau suaminya, ya kalau memang dia melalaikan, ini dia dosa ya. Dia berdosa kalau dia tidak melalaikan, kalau dia tidak memberikan nafkah kepada anak atau istrinya karena memang dia lalai. Bukan karena tidak mampu, tapi karena memang dia tidak mau dan dia lalai, dia berdosa.
Karena sesungguhnya wanita tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.